Next kawan-kawan, setelah kita pasang potensiometernya ini ya, kita konekkan ke setiap stepnya ini, step down dan step up ini. Sekarang kita akan beralih ke penyolderan semuanya ya. Oh ya, sedikit informasi, step up ini modul MT3608 ini, yang ini dia maksimalnya itu 2 ampere ya, sedangkan ini maksimalnya LM2596 ini 3 ampere. Hemat pikir kita, kalau kita alirkan langsung dari sini, kemungkinan modul step up ini tidak dapat menerima ya, bukan tidak dapat menerima, maksudnya kemungkinan dia bisa jadi rusak ya. Jadi hemat pikir kita bantu pakai modul ya, modul charger DC to DC. Biasanya modul charger itu AC to DC, tapi ini DC to DC. Dia inputnya itu 10-12 volt. Ini bekas dari modul charger di mobil ya, kita bongkar, kita dapat ini yang lama-lama tidak terpakai, kita bongkar. Ini dia isinya seperti ini. Inputnya itu 10-12 volt, keluarannya itu 5 volt, cocok untuk ke sini. Dia biasanya itu ampernya di 1 amperan seperti itulah, atau tidak sampai 1 ampere ya. Untuk sekedar informasi juga, ini kita beli sudah lama ya, dulu untuk menghidupkan lampu strip kita beli 2 piece. Bagi kawan-kawan nanti yang mau ingin besar ampernya, silahkan beli yang lebih besar lagi ya, agar tidak pakai tambahan dari modul ini. Jadi keluarannya ini kita buat ke innya seperti itu kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita akan coba ya mensolder semua ini ya, mensolder semuanya agar bisa difungsikan ya. Oke, satu lagi ini kawan-kawan, penambahan kita pakai switch juga ya. Selain switch untuk menghidupkan display step up, ini step up ke kiri, dan ke kanan ini step down, kita pakai juga saklar untuk menghidup dan mematikan display ini ya, agar ketika pemungsiannya, agar setelah kita dapat ukuran yang mau kita butuhkan, displaynya kita matikan ya, display charger ini ya kita matikan, agar tidak banyak menyerap arus dari baterainya ini sendiri, seperti itu kawan-kawan. Kemudian setelah kita pasangkan switch ini, kita pasangkan juga lampu indikator ya di belakangnya ini, lampu indikator dari modul charger DC to DC dari X mobil ini ya. Oke, sekarang kita coba solder satu persatu ya. Ini kita solder dahulu arus in dari dari charger. Kita buat ke positifnya BMS. Kemudian ini arus lampu. Oke, ini yang 2 ini inputnya ya, kita solder dahulu ya. Input yang ini ya, yang input positif, yang ini negatif ya. Ini keluarannya, ini outputnya ini. Ini USB ada di sini, kemarin kita copot. Ini output 5 volt positif dan ini negatif. Oke, sekarang kita akan serikan semua ya. Modul-modul ini kita akan serikan semua kawan-kawan. Oke, sorry agak goyang-goyang ya kawan. Negatif dari BMS kita masukkan ke mari, ke input modul charger mobil, kita paralelkan juga ke LM2596. Sedangkan yang positifnya nantinya kita pakai switch ya, dari sini harusnya kita alirkan kemari 2 kabel, yaitu pertama ke modul charger ini yang DC to DC, kemudian ke plus ya, in plus LM2596. Sedangkan yang modul step up ini dia inputnya keluaran dari output modul charger ini kawan. Ini positif,
kemudian yang negatif ini negatif, begitu kawan-kawan. Sekarang kita akan solder ini ke mari ya, kabel yang dua ini ke mari dan yang ke ini ke mari kawan-kawan. Oke rekan-rekan sekalian, yang positifnya sudah kita hubungkan ya, yang dari saklar ini arus dari BMS positif ke input positif modul charger DC-DC, kemudian ke LM2596. Oh ya, satu lagi, untuk menghidupkan display ini seperti biasa dia membutuhkan arus yang negatifnya kita paralelkan ke sini ya, ke negatif dari BMS. Kemudian yang positif yang kita buat saklar tadi kita hubungkan ke ini ya, ke input dari LM2596. Jadi dia pakai saklar nanti ya, pakai saklar. Nah selanjutnya, oke, yang urusan in telah selesai. Sekarang kita bergeser ke outputnya ya, output plus ini dan output min. Untuk display voltmeter digital ini, yang kabel merah positifnya kita hubungkan nanti yang step up kemari ke min, dan step down ke min juga. Kemudian keluarannya ini dia kawan-kawan, yang USB 2 ini. Yang step up sebelah kiri kita akan hubungkan ke mari ya, dan yang step down kita hubungkan ke mari juga. Kita paralelkan ke sini outputnya. Dia jacknya ini nanti USB tipe A atau tipe G ya, tipe A ini kita paralelkan ke sini. Jadi dia ada dua indikator ya, ada dua cara, sama dengan yang power supply kita buat ini. Ada dua cara untuk arus outputnya, dari USB dan dari connect kabel seperti ini kawan-kawan. Oke, tonton terus videonya kawan-kawan. Power bank variable ini akan segera selesai. Tonton terus videonya kawan-kawan sampai akhir. Oke, next kawan-kawan sekalian, setelah kita instalasi ponsolderannya ya, akan kita coba apakah power eksperimen kita kali ini berhasil membuat power bank variable ini ya. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan ya, mudah-mudahan tenaganya masih tersimpan ya. Ini belum kita rekatkan sini ya, nanti kita rapikan setelah berhasil ya. Ini kita hidupkan dulu. Oke, hidup ya, power indikator dari modul charger DC-DC ini hidup, dan indikator LM2596 juga hidup ya, ini kawan ya, hidup. Sekarang oke, kita beralih ke depan ya, ini hidup. Nah, ini gunanya tadi yang kita terangkan, kalau dia lagi memakai, alangkah baiknya kita matikan ya displaynya agar tidak terpakai arusnya ya. Oke, ini kita hidupkan. Saklar ini berada di kanan, berarti menunjukkan potensiometer yang step down ya, step down yang lagi berfungsi. Oke, coba kita putar ya. Oke, berputar ya. Kita putar di paling rendah, paling minimum. Oke, minimumnya di 1,24 atau 1,23 itu ya biasanya ya. Kita putar ke kanan, maksimumnya berapa? Karena arus keluarannya dia 12,6 ya dari BMS, biasanya mentok di situ ya. Oke, mentok di 10,1 ya, 10,1. Sekarang kita bergeser ke step up. Step up, kita switchnya kita buat ke kiri, menandakan display ini menunjukkan yang step up ya. Oke, kita putar ke kiri. Ke kiri dia menaikkan ya. Kita buat ke kanan ya, kanan. Oke, kanan dia di 5 volt ya, karena keluarannya dari modul ini 5 volt, jadi dia harus minumnya 5 volt. Kemudian kita putar ke kiri. Oke,
nggak nampak ya kawan-kawan, nggak nampak ya. Oke, saya pakai tangan kiri ya. Oke, 10, 11. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya. Takutnya rusak pula ya kan. 18, 20, 22. Berapa dia bisa dikeluarkan maksimumnya? Oke, maksimumnya dia di 29,3 volt ya outputnya. Dengan arus input 5 volt, dia di step up ke 29,3. Rekan-rekan sekalian, mentok di situ ya, di 29. Oke, di 29 ya, 29,3 volt. Oke, kawan-kawan, berfungsi ya. Oke, sekarang kita beralih ke step down. Kita ukur pakai multimeter digital ya. Coba kita putar ya. Ini 9,3 ya, 9,3. Udah sama ya. 9,3, 8,9. Di situ juga ini 8,808, ini 8,1 ya. Oke. 5,3, 5,2 ya. Hampir-hampir sama lah ya. Ini mungkin kurang setel ya, atau bisa jadi multimeter digitalnya mau habis baterai atau gimana, kurang tahu lah ya. Yang pasti hampir mirip ya. Ini 4,04, ini dibaca dia 4,0 ya, 4,0 seperti itulah. Sama lah ya kira-kira. Kita geser pun kemari ke 20, kita set. Nah, ini sama dia. 3, dia lasak ya. Multimeternya lasak. Oke kawan-kawan, nanti kita beresin dulu ya ininya ya. Ini kita matiin dulu. Oke, coba ini kita beresin dulu ya dudukan yang modul charger DC di sini, DC to DC kita letakkan di sini. Kemudian nanti kita tutup, baru kita coba pakai hidupin pakai lampu ya. Pakai lampu kemudian mencharger handphone ya, seperti itu. Oke kawan-kawan, kita beresin dulu ya covernya ini. Baik, next kawan-kawan, ini sudah kita rapikan ya. Sudah kita baut. Sudah kita tutup. Kemudian cover putarannya juga udah kita masukin ya biar tambah cakep. Sekarang akan coba kita tes ya pakai alat pakai beban ya, pakai beban seperti itu kawan-kawan. Kita hidupkan dulu. Oke. Ini dia di kanan berarti step down ya. Yang step down di 5,99 4,99 atau 5. Yang step down dia yang sebelah sini yang masuk. Kita hidupkan lampu ini ya. Oke, hidup ya kawan-kawan ya. Hidup, bisa jadi alternatif lampu emergency juga ya. Dikala PLN mati ya harusnya. Oke. Kemudian kita coba yang ini ya. Ini ada lampu LED 12 volt. 12 volt kita colokin dulu kemari ya. Oke, sudah kita konekkan ya ke sini yang step up ya. Kita hidupkan 1 2 3. Oke, di 11,3. Oke, lampunya hidup ya. Lampunya hidup. Ini lampu yang LED 12 volt. Oke, kawan-kawan, hidup ya. Sekarang coba kita charger handphone ya, charger handphone.
di 4,99 ya. Oke. Kita colokin. Yuk. Ini dia. Oke, arusnya masuk ya di sini ya. Di 47%. Itu ada tanda apanya itu ya? Tanda arusnya, halilintarnya ya. Seperti halilintar seperti itu kawan-kawan. Oke, arusnya masuk ya. Bisa di charger juga. Oke, ini kita matikan dulu. Oke, eksperimen kita telah selesai dan perangkat alat yang kita buat berhasil difungsikan ya. Sekedar informasi, ini untuk kabel jack chargernya yang mencarger baterai yang ada di dalam ini, yang kita pakai BMS 3S ya, BMS yang telah include protectionnya. Jadi manakala dia chargernya sudah penuh, dia di-cut, tidak terisi lagi di dalam baterai lithium yang kita buat di dalam ini. Kedepannya kita akan menambah ya charger baterai indikator namanya, seperti itu kawan-kawan di sini. Kedepannya akan kita buat videonya agar power bank variable ini tambah lengkap fungsinya ya. Fungsi penchargerannya sendiri nampak, kemudian fungsi-fungsi yang lainnya juga. Oke, nah sekarang kita akan coba kawan-kawan ya, pengujian mencharger power bank variable ini dengan power supply variable yang kita buat juga kemarin ya, dengan pakai multimeter digital ini. Nah ini dia caranya kawan-kawan. Bagi yang belum tahu, yang ini kita pindahin ya, yang positif kita pindahin ke lubang ampere ini 10 ampere, kemudian kita set dia di sini ya, di 10 ampere. Oke, kabel yang positif dari power supply ini kita hubungkan yang ke positif ini ya, terus yang negatif dari multimeter digital, maaf ya kawan, goyang-goyang ya, kita hubungkan ke positifnya ya, ke positif arus yang mau masuk ke baterai ini kawan-kawan. Oke, sedangkan yang negatifnya tetap negatif ya, masuk kemari. Oke, sekarang coba kita charger ya, kita charger, kemudian kita hidupin. Oke, ini dia kawan-kawan, arus sedang masuk mencharger ke baterai lithium yang ada di dalam ini dengan ukuran 1,36 ampere ya. 1 ampere lebih dari 1,35 ampere, seperti itu kawan-kawan. Arus sedang masuk kemari. Layaknya seperti voltmeter yang pakai ampere seperti ini ya. Jadi nanti lama kelamaan di 1,31, 1,30 sampai dia 0, berarti baterai di dalam ini telah full di charger, karena arus tidak lagi bisa masuk ke dalam power bank variable ini kawan-kawan sekalian. Begitulah cara mengukur arus yang sedang masuk ya. Kalau dia tidak berjalan, berarti dia ada gangguan di dalamnya nih. Ataupun kalau dia sudah 0 seperti itu, berarti baterainya sudah penuh terisi di dalam power bank variable ini. Oke kawan-kawan sekalian, sudah mengerti lah ya. Bagi yang nanti kurang mengerti, boleh ditanyakan, sama-sama kita sharing di channel ini ya. Baik, next kita akan lanjut. Oke, ini kita biarkan aja ya, kita tunggu sampai dia mendekati angka 0 lah, seperti itu kawan-kawan. Baru nanti kita lanjut lagi, biar agar baterainya terisi penuh. Oke, power bank variable ini nantinya bisa dipakai
bermacam-macam fungsi, karena dia ada pengaturan arusnya ya. Kalau dia membutuhkan arus 5 volt, diatur 5 volt. Kalau dia membutuhkan arus lebih dari 12 volt, dia diatur 12 volt. Seperti itu kawan-kawan. Berbagai-bagai macam lah ya, bisa untuk manakala perangkat IndiHome di rumah listriknya mati, bisa dipakai ini juga dalam kurun waktu ya mungkin sekitar 1 jam lebih lah, mungkin bisa tahan lah ini power supply-nya ini dengan daya ampere yang rendah ya, di bawah 2 ampere seperti itu kawan-kawan yang step up, kemudian yang step down-nya di bawah 3 ampere kawan-kawan. Atau juga menghidupkan mini drill ya, mini drill seperti yang ini dia 12 volt ya, sampai mungkin 25-30 bisa pakai ini ya, ini drill nih, jadi tidak pakai arus juga bisa kawan-kawan. Kemudian ya berbagai macam perangkat lainnya ya yang sesuai harusnya dengan bisa cover di power bank variabel ini. Oke kawan-kawan, seperti itu kawan-kawan. Baik, cukup sekian video kali ini. Bagi rekan-rekan kawan-kawan yang baru bergabung, baru menonton video ini, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, mana tahu video ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan channel ini dapat berkembang terus, menayangkan video-video yang menarik laginya. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang beragama Islam, saya ucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Hijriah. Kebetulan video ini dibuat H-1 Tahun Baru Hijriah. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.